Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa dengan kami dari channel Kids Story. Kali ini saya akan membawakan kisah sahabat Rasulullah, yaitu Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah, lambang persamaan derajat manusia. Ya, silahkan yang mau subscribe, like, komen, dan share. Karena subscribe, like, komen, dan share itu gratis, tidak membayar, dan berguna bagi sesama. Ya, silahkan. Tinggallah Bilal dalam deraan panas dan tindihan batu, hingga ketika hari petang mereka tegakkan badannya dan ikat tali pada lehernya. Lalu mereka suruh anak-anak untuk mengaraknya keliling bukit-bukit dan jalan-jalan di kota Mekah. Sementara Bilal tiada lekang kedua bibirnya melakukan senandung sucinya, Ahad, Ahad, Ahad. Berat dugaan kita bahwa bila malam telah tiba, orang-orang itu akan menawarkan padanya, "Esok ucapkanlah kata-kata yang baik terhadap Tuhan-Tuhan kami. Sebutlah Tuhanku, Lata dan Uzza. Nanti kami lepaskan dan biarkan kamu sesuka hatimu. Telah letih kami menyiksamu, seolah-olah kami sendirilah yang disiksa." Tetapi pastilah Bilal akan menggelengkan kepalanya dan hanya menyebut Ahad, Ahad. Karena tak dapat menahan gusar dan amarah murkanya, Umayyah meninju sambil berseru, "Kesialan apa yang menimpa kami disebabkanmu, hei budak celaka? Demi Tuhan Lata dan Uzza, akan kujadikan kau sebagai contoh bagi bangsa budak dan majikan-majikan mereka." Dengan keyakinan seorang mukmin dan kebesaran seorang suci, Bilal menyebut Ahad, Ahad, Ahad. Itulah penggalan kisah dari Bilal bin Rabah. Baiklah, sekarang kita lanjutkan kisah selanjutnya. Ini dia kisahnya. Bila disebut nama Abu Bakar, maka Umar akan berkata, "Abu Bakar adalah pemimpin kita yang telah memerdekakan pemimpin kita." Maksudnya ialah Bilal. Seorang yang diberi gelar Umar, pemimpin kita, tentulah suatu pribadi besar yang layak dan beroleh kehormatan seperti itu. Tetapi setiap menerima pujian yang ditujukan kepada dirinya, maka laki-laki yang berkulit hitam, kurus krempeng, tinggi jangkung, berambut lebat dan bercambang tipis sebagaimana dilukiskan oleh para ahli riwayat, akan menundukkan kepala dan memejamkan mata, serta dengan air mata mengalir membasahi pipinya, ia akan berkata, "Saya hanyalah seorang Habsyi, dan kemarin saya seorang budak belian." Nah, siapakah kiranya orang Habsyi yang kemarin menjadi budak belian itu? Itulah dia, Bilal bin Rabah, muazin Islam dan mengguncang berhala yang dipuja Quraisy sebagai Tuhan. Ia merupakan salah satu keajaiban iman dan kebenaran, salah satu mukjizat Islam yang maha besar. Dari tiap 10 orang semenjak munculnya agama itu sampai sekarang, bahkan sampai kapan saja ia dikehendaki Allah,
kita akan menemukan sedikitnya 7 orang yang kenal terhadap Bilal. Artinya dalam lintasan kurun dan generasi terdapat jutaan manusia yang mengenal Bilal, hafal akan namanya, dan tahu riwayatnya secara lengkap, sebagaimana mereka kenal akan 2 khalifah terbesar dalam Islam, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan setelah Anda lihat keabadian yang telah dianugerahkan Islam kepada Bilal, bahwa sebelum Islam, Bilal ini tidak lebih dari seorang budak belian yang menggembalakan unta milik tuannya dengan imbalan 2 genggam kurma. Tanpa Islam, pastilah ia tak akan luput dari kenistaan perbudakan sampai maut datang merenggutnya. Setelah itu, orang akan melupakannya. Tetapi kebenaran iman dan keagungan agama diyakininya telah meluangkan baginya dalam kehidupan dan riwayat hidup suatu kedudukan tinggi pada deretan tokoh-tokoh Islam dan orang-orang sucinya. Banyak di antara orang-orang yang tidak berhasil mendapatkan agak sesepuluh dari keharuman nama yang diperoleh Bilal, si budak Habsyi ini. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh sejarah yang tidak mencapai separuh kemasyhuran yang dicapai oleh Bilal. Kehitaman warna kulit, kerendahan kasta dan bangsa, serta kehinaan dirinya di antara manusia selama itu sebagai budak bulian, sekali-kali tidaklah menutup pintu baginya untuk menempati kedudukan tinggi yang dirintis oleh kebenaran, keyakinan, kesucian, dan kesungguhannya setelah ia memasuki agama Islam. Semua itu adalah karena dalam neraca penilaian dan penghormatan yang diberikan kepadanya tak ada perhitungan lain kecuali kekaguman, yakni ketika dijumpai kebesaran yang tidak terduga. Orang menyangka bahwa seorang hamba seperti Bilal biasanya asal-usulnya tidak menentu, tidak berdaya dan tidak mempunyai keluarga, serta tidak memiliki suatu hak apapun dari hidupnya. Dirinya adalah milik tuannya yang telah membeli dengan hartanya, dan kerjanya berada di tengah hewan ternak, pulang balik antara unta dan domba tuannya. Menurut dugaan mereka, makhluk seperti ini takkan mampu melakukan suatu atau menjadi sesuatu yang berarti. Kiranya ia berbeda dengan apa yang disangka dan diperkatakan itu, karena ia mampu mencapai derajat keimanan yang tak mungkin dicapai olehnya. Karena ia mampu mencapai derajat keimanan yang tidak mungkin dicapai oleh lainnya, lalu menjadi muazin pertama bagi Rasulullah dan Islam, suatu amal yang menjadi incaran bagi setiap pemimpin dan pembesar Quraisy yang telah masuk Islam dan menjadi pengikut Rasul. Benar Bilal bin Rabah. Corak kepahlawanan apakah dan bentuk kebesaran manakah yang ditonjolkan oleh ketiga kata-kata ini, Bilal bin Rabah? Ia seorang Habsyi dari golongan orang berkulit hitam. Takdir telah membawa nasibnya menjadi budak dari Bani Jummah di Mekah, karena ibunya adalah salah seorang hamba sahaya mereka. Kehidupannya tidak berbeda dengan budak biasa. Hari-harinya berlalu secara rutin tapi gersang, tidak memiliki sesuatu pada hari itu, tidak pula menaruh harapan pada hari esok. Dan berita-berita mengenai Muhammad SAW telah mulai sampai ke telinganya, yakni ketika orang-orang di Mekah menyampaikan dari mulut ke mulut, juga ketika mendengar obrolan majikannya bersama tetamunya, terutama majikannya Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka Bani Jummah, yaitu kabilah yang menjadi majikan
yang dipertuan oleh Bilal.